Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, Ibu Emma dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan, nama saya Vidya Amalia Tunisa dari kelas 10 IP1. Hari ini saya akan menyampaikan materi matematika mengenai luas segitiga dan atur asias. Karena itu teman-teman, selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa hari ini kita akan membahas luas segitiga dan aturan sinus. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai luas segitiga terlebih dahulu. Saya akan membahasnya dengan cara yang lebih mudah kalian pahami. Jadi kalian tidak perlu repot-repot atau kalian akan lebih mudah memahami luas segitiga dengan cepat. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa saya sudah menggambarkan segitiga ABC. Kita bisa lihat bahwa sudut A dinyatakan dalam A kecil, sudut B dinyatakan dalam B kecil, dan sudut C dinyatakan dalam C kecil. Lalu bisa kalian lihat dapat diperoleh luas segitiga ABC. Yang pertama itu adalah setengah BC dikali sin A. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah di sini BC itu merupakan dua sisi yang diketahui dan sin A merupakan sudut yang diketahui, satu sudut yang diketahui. Jadi bisa kalian pahami bahwa dua sisi yang diketahui mengapit satu sudut yang diketahui. Misalkan di sini pertama adalah BC sin A. Maka sisi B dan sisi C itu mengapit sudut A. Ya, mengapit sudut A. Lalu yang kedua ada AC sin B, yaitu sisi A dan sisi C mengapit sudut B. Mengapit sudut B. Lalu setengah AB sin C, ya, sisi A dan sisi B mengapit sudut C. Mengapit sudut C. Itu adalah dasar yang perlu kalian ketahui. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari luas segitiga di sini dan gimana atau bagaimana luas segitiga ini dapat diperoleh. Jadi saya akan menjabarkannya hari ini. Jadi teman-teman, kita akan bahas mengenai rumus yang pertama, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah kali BC kali sin A. Jadi kita akan membahas dari mana rumus tersebut diperoleh. Yang pertama saya akan menggambar terlebih dahulu segitiga sembarang seperti yang di awal tadi. Untuk teman-teman yang membuka video saya melalui link yang saya kirimkan, kalian bisa memperbesar videonya jika ada tulisan ataupun gambar yang kurang terlihat dengan jelas. Jadi saya sudah menggambar segitiga sembarangnya. Oke, yang pertama di garis biru saya beri nama sudut A, dinyatakan dalam A kecil sisinya. Lalu di depan garis merah saya beri nama sudut B, dinyatakan dalam B kecil sisinya. Lalu di bawah ada garis alasnya, garis yang berwarna hijau, saya beri sudut namanya sudut C dengan C kecil sebagai sisinya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa luas segitiga memiliki rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alas di sini akan kita pakai yaitu alas C. Ya, alas yang kita pakai adalah alas C, alas yang berwarna hijau. Jadi bisa kita tulis di bawah setengah alasnya adalah alas C. Lalu tingginya di sini kita karena rumus yang pertama adalah sin A atau sudut A, jadi kita akan lihat dari sudut A ini. Oke. Maka sudut A diperoleh sisi tegaknya atau garis tegaknya yaitu ditarik dari sudut C. Ya. Saya beri nama di sini T, tinggi. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa sin adalah perbandingan antara depan miring, ya. Perbandingan depan miring dari sudut tersebut. Nah, di sini bisa kita sama-sama lihat bahwa di segitiga yang saya hasilkan, yaitu sudut A berhadapan atau memiliki garis di depannya, sisi depannya yaitu T, dan sisi miringnya yaitu B. Nah, jadi bisa kita tulis sebuah di sini bahwa sin A sama dengan persamaan depannya yaitu T
dan sisi miringnya itu B. Nah, ini kita pindahkan ke samping. Jadi diperoleh bahwa T B dikali sin A. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke atas, ke sini. Jadi tadi T-nya kita jabarkan, T-nya dari sini, B dikali sin A, ya. Dan kita tulis rapi, artinya sisi B terlebih dahulu, baru terakhir adalah sudutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sama ya antara persamaan yang sudah kita sama-sama kerjakan di sini dengan persamaan yang di atas yang berwarna biru. Nah, itu adalah bagaimana rumus ini bisa diperoleh dari cara ini. Ya, sekarang kita akan masuk ke persamaan kedua, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AC kali sin B. Nah, kita akan bahas bagaimana rumus ini dapat diperoleh atau dari mana rumus ini diperoleh. Oke, sekarang kita melihat dari sudut B-nya ya. Karena di sini diketahui adalah sin B. Diketahui sudut B-nya, jadi kita mengambil dari sudut B di sini. Oke, sekarang kita tulis kembali bahwa luas segitiga ABC itu merupakan mengambil dari rumus segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alas di sini masih memakai alas C, jadi di sini setengah kali C tetap. Yang membedakan adalah tingginya. Jadi sekarang kita akan cari tingginya terlebih dahulu. Nah, tinggi dari sudut B ini kan menghadap ke garis tegak ini ya. Jadi kita akan tarik garis tegaknya, kita beri keterangan T. Nah, sudut B ini berhadapan lurus dengan garis T ini. Jadi sin B di sini merupakan persamaan dari depan dan miring. Depan sudut B-nya adalah T dan sisi miringnya adalah A. Lalu kita kali silang, jadi T A dikali sin B. Nah, T di sini kita substitusikan ke tinggi di sini, guys. Jadi langsung A dikali sin B. Kita rapihkan di sini AC dikali sin B. Oke, terbukti ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam aturan sinus. Jadi dalam aturan sinus kali ini kalian bisa melihat terdapat segitiga sembarang yang telah saya beri nama, ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, di sini di depan masing-masing sudut ini terdapat panjang sisi yang sama dengan sudut depannya, hanya dibedakan dalam bentuk abjadnya yang kecil saja. Jadi di depan sudut A dinyatakan dalam sisi A kecil, begitu juga dengan seterusnya, yaitu sudut B dinyatakan dalam sisi B kecil, dan sudut C dinyatakan dalam sisi C kecil. Nah, sekarang saya akan menarik garis tegak lurus atau garis tegaknya ya dari sudut C terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menarik. Oke, sudut C, saya beri keterangan di sini adalah T, AT tinggi. Lalu bisa kita peroleh di sini dilihat dari sudut A dan sudut B terlebih dahulu ya, sudut B dan sudut A terlebih dahulu. Oke, jadi bisa kita lihat di sini sin B sama dengan sudut depannya yaitu sudut T per sudut miringnya yaitu A. Jadi kan sin sama dengan depan per miringnya, kalian harus ingat itu. Lalu di sin A nya yaitu tetap sisi depannya yaitu T dan sisi miringnya itu B. Oke, sekarang kita
masukkan atau kita kelompokkan, jadi kan kita bisa peroleh T sama dengan sin B dikali A. Kalau yang ini T sama dengan sin A dikali B. Nah, karena di sini adalah sama-sama dengan T, maka bisa diperoleh kan T sama dengan, ya kan? Nah, bisa kita isi bahwa berarti sin B dikali A sama dengan sin A dikali B. Nah, sekarang kita kelompokkan, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu abjadnya sama. Jadi kita bisa tulis di sini A per dikali silang sin A sama dengan B per kali silang sin B. Oke, sekarang kita akan tarik garis lurus. Tadi dari sudut C, sekarang dari sudut A. Oke, caranya sama seperti tadi. Jadi kita tarik garisnya. Oke. Nah, sekarang berarti persamaan antara persamaan antara sudut B dan sudut C ya. Nah, bisa kita peroleh tadi sin B-nya sama. Sin B-nya. Jadi sin B sama dengan garis depannya adalah T. Sisi depan adalah T, sisi miringnya adalah C. Lalu ada sin A-nya, sin C-nya. Sin C di sini. Oke, sin C di sini adalah sisi di depannya itu T per si miringnya itu B. Nah, jadi bisa kita peroleh sama seperti yang tadi. Jadi T sama dengan sin B dikali C. Lalu di sini juga sama, T sama dengan sin C dikali B. Nah, karena sama-sama T, jadi kita bisa simpulkan T sama dengan T di sini. Oke. Lalu T di sini kita tulis, kita masukkan sin B dikali C sama dengan sin C dikali B. Nah, sama seperti tadi kita kelompokkan, yang kanan dan kiri abjadnya sama, jadi kita tulis di sini C per sin C, lalu sama dengan B per sin B. Oke, nah tadi kita sudah dapat ya memperoleh dua persamaan, yaitu ini dengan ini. Nah, karena A per sin A sama dengan B per sin B, lalu B per sin B sama dengan C per sin C, maka bisa disimpulkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B dengan C per sin C. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aturan sinus. Aturan sinus ini memiliki rumus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana rumus tersebut ini dapat diperoleh. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal aturan sinus. Jadi dalam aturan sinus ini, tadi kita sudah peroleh rumusnya. Dalam pemakaian rumus tersebut, kita hanya boleh memakai dua persamaan. Jadi kita boleh memakai A per sin A sama dengan B per sin B, atau A per sin A sama dengan C per sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Lalu dalam pemberlakuan aturan sinus ini,
bisa dipakai jika salah satu dari persamaan tersebut itu tidak diketahui. Misalkan contohnya saya memakai A per sin A sama dengan B per sin B, maka salah satunya boleh A ataupun yang lain itu tidak diketahui. Lalu sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu lengkapilah segitiga berikut dengan mengisi sudut dan sisinya. Seperti yang kalian lihat, terdapat segitiga sembarang dengan panjang sisi B yaitu 8, besar sudut A yaitu 80 derajat, dan besar sudut C yaitu 75 derajat. Jadi bisa kita lihat, kita bisa mencari langsung besar sudut B-nya ini dengan cara memakai sudut B-nya ini kan dalam segitiga itu kan terdapat 180 derajat ya guys. Jadi bisa kita pakai 180 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah dengan sudut C. Jadi sama dengan sudut A-nya adalah 80 derajat, lalu sudut B-nya itu belum diketahui, dan sudut C-nya adalah 75 derajat. Jadi 80 tambah 75 itu kan 155 derajat ditambah sudut B. Nah, sini 180 derajat, 180 derajat. Jadi sudut B bisa kita pindahkan ke samping, dikurang 155 derajat. Jadi besar sudut B adalah 25 derajat. Nah, jadi kita bisa tahu sekarang besar sudut B-nya itu adalah 25 derajat. Oke. Nah, sekarang kita perlu mencari sisi C dan juga sisi A. Ya. Kedua sisi ini harus kita ketahui. Nah, gimana sih caranya? Jadi kita bisa memakai cara aturan sinus yang di atas. Jadi kita misalkan mau mencari sisi apa terlebih dulu nih. Misalkan kita ingin mencari sisi A terlebih dahulu ya. Nah, sisi A. Nah, jadi sisi A ini kita bisa memakai persamaan yang ini. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Oke. Jadi bisa kita isi. A-nya ini masih belum diketahui. Sin A-nya atau sudut A-nya ini adalah 80 derajat. Jadi sin 80 derajat. Lalu B-nya adalah 8. B-nya tadi 8 ya. Lalu per sin B-nya. Sin B-nya itu adalah sin 25 derajat. Oke, sekarang kita kali silang, jadi A sama dengan sin 80 derajat per sin 25 derajat dikali 8. Oke, ini kita memerlukan kalkulator ya. Nah, tadi kita sudah menghitung pakai kalkulator. Jawabannya yaitu panjang sisi A-nya adalah 19,37 cm. Lalu tadi kita sudah peroleh panjang sisi A-nya. Sekarang adalah panjang sisi C-nya. Jadi di sini panjang sisi C ya, panjang sisi C-nya. Lalu karena panjang sisi C-nya ini adalah yang tidak diketahui, maka kita bisa memakai persamaan yang ini. Oke, saya akan tulis terlebih dahulu persamaannya. B per sin B sama dengan C per sin C. Oke. Oke, bisa kita lihat. Ya, jadi sekarang kita akan mencari panjang sisi C-nya. Panjang sisi C di sini bisa kita peroleh B per sin B sama dengan C per sin C. Kita memakai persamaan yang ini. Lalu kita isi tadi panjang sisi B-nya adalah 8 per sin B-nya yaitu sin 25 derajat. Lalu panjang C-nya itu, sisi C-nya itu tidak diketahui. Lalu sin C-nya tadi adalah sin 75 derajat. Oke.
Jadi di sini seperti biasa kita kali silang saja. Jadi C sama dengan sin. Ya di sini C-nya sama dengan sin 75 derajat per sin 25 derajat dikali 8. Nah, di sini kita bisa memakai kalkulator. Jika kita memakai kalkulator, maka dihasilkan panjang sisi C adalah 18,28 cm. Nah, jadi tadi kita sudah peroleh semuanya. Mulai dari sudut B-nya ada 25 derajat. Lalu ada panjang sisi A yaitu 19,37 cm, dan yang terakhir panjang sisi C-nya yaitu 18,28 cm. Oke, jadi segitiga berikut yang ada di sini sudah lengkap. Itulah penyampaian materi matematika mengenai luas segitiga dan aturan sinus dari saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video tersebut dengan seksama. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video tersebut dapat berguna bagi kita semua. Serta saya ingin mengucapkan minta maaf jika ada salah-salah kata, ada salah penyampaian dalam video saya hari ini. Sekian sekiranya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.